Hai, berjumpa lagi dengan saya Arif Sumsel. Di video kali ini kita coba belajar bikin soliter ya. Jadi teman-teman di rumah kan pasti ada beberapa yang pengen ngebikin sendiri, tapi bingung kayak mana sih motong kaca nih. Nah, nanti di video kali ini kita mencoba uh, mereview ya cara membuat soliter dan cara mengelemnya dengan leman yang super rapi. Jadi dia itu nanti di soliternya tuh nggak nampak bekas lemannya, beda dengan pembuat soliter yang biasa kita jumpai ya, lemnya itu suka belepotan. Nah, jadi kayak mana cara ngelem soliter yang rapi. Pantengin terus videonya sampai selesai, jangan kemana-mana, tetap di Arif Beta Sumsel. Let's go! Nah, jadi teman-teman, kita udah di tempat meja kerja ya. Ini adalah meja kerjanya Arif Beta Sumsel kalau bikin soliter. Sebenarnya nggak harus di meja, di lantai juga bisa kalau bikin soliter nih. Tapi kita kali ini gunain meja ini ya. Kita di sini udah siapin alat-alat dan bahan-bahan yang akan kita gunain untuk membuat soliter. Bagi teman-teman pasti berpikiran membuat soliter itu harus pakai kaca yang baru. Sebenarnya nggak, teman-teman. Teman-teman bisa cari kaca-kaca ini di tempat-tempat ya, pinggir-pinggir rumah atau di perumahan yang baru jadi. Itu biasanya itu ada kaca-kaca nakonya. Nah, jadi biasanya itu teman-teman, kalau kaca nakonya itu biasanya ada lebih kalau di perumahan tuh. Biasanya saya suka nyarinya di sana. Atau kalau enggak di tukang loak yang suka lewat itu kadang saya pesenin. Jadi kalau beli kacanya ini tadi di tempat second atau loaan, itu harganya itu jauh lebih murah. Jadi yang kayak gini, ini biasanya mainnya timbang kilo. Jadi per kilonya itu ya paling cuma 500 perak. Nah, jadi kalau ini kan berat nih, otomatis kan dia agak berat ya. Jadi untuk hitungan dia juga si penjualnya tadi dapat untung juga masih. Nah, jadi untuk bahannya sendiri sih banyak cara ya. Apa teman-teman cari di pinggir-pinggir jalan atau di tempat mana kayak terserah ya, bebas. Yang penting bahan bakunya itu kaca, bukan dari kayu. Nanti kalau kayu beda lagi pembahasannya. Nah, jadi untuk bahan-bahan itu tadi ialah kaca dan lem ya, lem. Nah, kita kenalin dulu alat-alatnya. Kalau mau bikin soliter nih kan harus tahu ya alat-alatnya tuh apa aja. Jadi ini teman-teman. Jadi yang pertama adalah pisau cutter. Pisau cutter untuk kaca ya. Ini yang murah ya, harganya itu 70.000. Dia tuh variasi harganya. Ada yang 25, ada yang 30, ada yang 35, ada yang 70. Kalau saya ya pakai yang agak sedang ya. Harganya agak sedang dan agak tahan lah untuk penggunaan. Sampai dia tuh harganya sampai ada 300 ribuan ada tuh. Yang bagus tuh ya memang lebih tinggi karena memang lebih awet ya biasanya. Nah, yang pertama ini pisau cutter, yang kedua adalah nih, ini adalah kuas. Nah, nanti fungsinya untuk nguas minyak tanah. Nah, yang ketiga ini adalah spidol permanen. Yang keempat meteran. Jadi untuk mengukur kacanya nanti kita gunain meteran atau pakai mistar ya. Nah, mana mistar itu? Nah, jadi pakai mistar ini juga bisa ya nanti. Ini mistar siku ya. Jadi ini biasanya digunain untuk tukang-tukang bangunan. Jadi mistar siku. Dan juga ini adalah minyak tanah. Nih, ini adalah minyak tanah untuk biasanya lampu sentir ya. Kalau di tempat teman-teman masih ada jual, kalau nggak ada bisa pakai minyak goreng, bisa. Saya rasa bisa pakai minyak goreng. Sudah tuh ini adalah penggaris atau mistar untuk memotong kacanya nanti. Nah, dan yang terakhir ini adalah senjata pamungkas, lem tembak atau lem kacanya ya. Ini adalah silikon. Nah, jadi teman-teman nanti mana tahu mau beli ya kan,
cari yang mereknya itu nanti clear. Nah di sini ada tulisannya clear, jadi nanti jangan salah beli. Ada dia itu ada mereknya tuh tipenya, ada yang white, ada yang clear, sama ada yang black. Nah, nanti jangan salah beli, cari yang clear. Clear itu bening. Nah, jadi lemnya nanti warnanya bening. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk alat dan bahan. Nah, di sini ada gergaji. Gergaji enggak untuk kayu nanti. Nah, langsung aja kita mulai ya. Jadi setelah tadi kita kenalin, kalau teman-teman lupa juga bisa dicatat juga ya, nanti untuk alat-alatnya bisa diulangi videonya. Nah, jadi kita langsung lanjut ya. Sebelum kita memotong ini, pastikan dulu kaca-kacanya ini udah dibersihin ya teman-teman, udah dicuci, udah dibersihin. Tapi kalaupun nggak dicuci, minimal dia terbebas dari pasir ya. Karena apa? Karena nanti waktu kita motongnya ini, biasanya itu pasir-pasirnya itu masuk ke sini nih. Nah, jadi mata intannya ini biasanya dia rusak. Nah, saya juga ada tambahan sedikit jelasin, kalau bisa mau cari pemotong kaca itu yang roller kayak gini ya. Nih, dia bisa muter nih. Nah, biasanya kan ada juga yang mata satu di sini tuh. Mata intannya di sini. Tapi itu bisa juga pakai, tapi yang harganya yang mahal. Tapi kalau langsung aja kita mulai ya. Nah, jadi setelah kita jelasin alat-alat tadi, teman-teman ukur dulu mau bikin soliter yang ukuran berapa. Jadi di sini kita bikin coba ukuran yang 15 ya. Nih. Jadi teman-teman tinggal ukur. Kalau lebarnya itu 15, jadi teman-teman ukur aja di sini lebarnya 15 nih. Di sini kan ini 10, ini enggak kelihatan lagi, 10, 11, 12 sampai 15. Jadi lebarnya itu 15. Nanti tingginya itu kita bikin coba tinggi yang 20 ya. Ini teman-teman itu cuman kasih tanda titik gini aja ya. Nih, kasih tanda titik secuil kayak gini. Dan juga di sini, nah ini fungsinya biar nanti memang benar-benar lurus ya. Nih, nah jadi cuman dua gitu aja, nggak perlu sampai di garis kayak gini tuh, nggak perlu, nggak usah. Jadi cuman titik kayak gini aja, nanti tinggal langsung kita potong ya. Coba kita potong. Nih teman, di sini kan ada apa nih, sudah garis tadi, apa tanda tadi sudah kita buat ya. Jadi kalau teman-teman ragu kira-kira siku enggak, nah jadi ya teman-teman tinggal tempel kayak gini aja nih sama misternya nih. Nah jadi kan ini kan sudah siku nih sudut, otomatis nanti dia itu bakalan lurus ya. Nah jadi ini sudah siku. Nah jadi teman-teman biasanya kalau yang cutter yang kayak ini, dia di sininya ini ada bisa masukin ini nih, bisa masukin minyak tanahnya dari sini nih. Jadi minyak tanah yang ini tadi masukin ke situ. Nah biasanya kalau untuk pemula ya suka dia itu kering, pas digeseknya itu nanti kering dia dan mengakibatkan pecahnya itu enggak rata nanti. Nah jadi makanya diperlukan kuas ini tadi. Nah kuas ini fungsinya untuk mengoleskan ini nih, mengoleskan minyak tanahnya tadi. Nah jadi kita ukur sini ya, udah pasti di sini tinggal dicocol gini aja. Nah dicocol kayak gini, nah tipis aja ya, nggak usah sampai basah banget. Jadi tinggal dioles kayak ini, dioles jalan dulu. Teman-teman tinggal oles kayak gini, tapi pastikan ya misternya tadi sudah lurus. Jadi ini tekan, tapi nggak usah kaku banget. Jadi teman-teman pastikan ditekan. Nah dan ini matanya ini teman-teman, di sini ada yang kecil ya, ada yang sampingnya ini kecil, ada yang besar. Jadi sebenarnya bebas mau pakai yang mana, tapi kalau saya biasa pakai yang kecil kayak ini, yang ininya untuk motong kacanya. Nah jadi bebas ya, kalau saya terbiasa yang kecil itu. Nah jadi teman-teman perhatiin dulu di sini, jalanin dulu ke depan, pastikan rollernya tadi berjalan ya, pastikan rollernya tadi berjalan lancar. Nah kalau sudah, tinggal teman-teman itu tekan sedikit, tinggal ditarik kayak gini. Nah
setelah ditarik kayak gitu, pas di tempat yang digarisin tadi ya, pas di tempat yang digaris. Nah, yang di sini kan tadi tandanya, yang kita bikin tandanya. Nah, tadi kita sudah garis. Di sini memang nggak kelihatan dia, tapi pastikan sudah pas teman-teman gesek tadi, dia sudah berbunyi katanya. Nah, jadi kalau sudah digaris kayak gitu, jadi diganjal di sini tadi diganjal. Jadi teman-teman tinggal tekan kiri dan kanan si kaca ini tadi. Jadi tinggal kayak gini aja. Nah, jadi kacanya otomatis sudah langsung terpotong dengan sempurna ya, rapi ya. Nah, jadi setelah ini nanti teman-teman bisa latihan ya. Nah, nanti kita ajarin beberapa kali nih. Coba kalau teman-temannya belum pada ngerti ya, ini ilustrasi aja ya. Kita potongin lagi 2 kali contohnya. Nih, pertama diolesin. Tadi ditandain dulu ya. Tandain, olesin, udah itu digaris kayak gini. Coba teman-teman perhatiin, ini di geser depan dulu. Kalau yang ini nggak usah ditekan, dialurin aja biar rollernya tadi tuh berputar dengan sempurna ya. Nah, setelah dia tadi berputar dengan sempurna, pas di depan ini baru ditekan, betul-betul ditekan. Nah, yang kiri ini jangan sampai goyang, yang kanan itu harus menekan dengan sedikit tekanan ya. Jadi pas gesek ke belakang kayak gini dia berbunyi nih. Nah, setelah dia sudah digaris kayak gitu, balik lagi kita tekan ini. Ditekan aja. Otomatis udah langsung putus ya. Nah, jadi setelah kaca-kacanya tadi terpotong, sebelum dilem, perhatiin teman-teman. Jadi teman-teman itu harus diasah ya. Itu kalau parang, kalau pisau, kalau golok itu kalau diasah biar tajam, kalau kaca diasah biar tumpul. Jadi setelah dia dipotong ini otomatis ini tajam teman-teman. Ini kan tipis ya, tipis banget ya, jadi kayak silet dia. Nah, inilah yang bikin tangan tuh sering luka. Jadi teman-teman gunain batu asahan yang biasa untuk ngasah pisau. Jadi teman-teman gesek aja. Nah, gesek aja pelan kayak gitu sampai dia benar-benar nggak tajam lagi ya. Nah, jadi kalau setelah digesek tadi dan udah dipastiin udah nggak tajam lagi nih, udah nggak tajam dia, atau saya yang kebal nih. Baca. Memang udah nggak tajam lagi teman-teman ya. Jadi tinggal kita proses ngelem ya. Kalau teman-teman di rumah, di tempat tinggalnya tempatnya pakai lantai keramik, biasa saya mengelemnya itu di lantai. Jadi berderet dia biasanya. Setelah di sini nanti berderet sampai ke sana-sana. Pokoknya panjang berbaris. Tapi kalau nggak ada ya usahakan tempatnya itu memang rata ya. Nah, jadi kita ilustrasikan, kita kasih contoh sini. Ini ada keramik satu, kita taruh di meja. Jadi langkah pertama kayak gini teman-teman. Jadi kita langsung aja ya untuk pengeliman. Tekniknya ini saya gunain teknik tukang bangunan teman-teman. Jadi kalau tukang soliter yang lain tuh dia langsung kayak gini kan, kayak gini. Nanti di sininya ditembak langsung lemnya kan. Kalau saya beda. Kalau dia ditembak di sini, otomatis dia nanti bakal bergaris teman-teman. Di sininya bakal belepotan. Nanti kita kasih contoh juga, contoh-contoh lem-leman yang belepotan tuh kayak mana ya kan. Nah, jadi di sininya itu pasti kalau udah lama berkarat juga dia. Jadi lemnya tadi berubah jadi putih dan juga suka timbul flek hitam ya. Nah, udah kayak wajah aja flek hitam. Nah, jadi kita kasih contoh cara ngelem teknik orang bangunan ya, tukang bangunan. Jadi kita kasih lemnya tuh di sini teman-teman. Nah, di bagian sininya. Nah, di sini nanti seperti nyemen batu bata. Pernah lihat nggak sih tukang-tukang bangunan tuh kan? Jadi dia di lemnya dulu di sini. Ya, agak keras ya. Jadi kalau teman-teman nggak ada alat tembak ini juga, teman-teman boleh cari yang silikon ya, silikon yang kecil itu yang kayak odol.
itu lebih murah harganya. Kalau yang ini, kalau alat tembaknya ini aja ini sekitaran 40 ribuan. Nah, dan lemnya ini sekitar 28 ribuan. Jadi ya lumayan ya, kalau mau bikinnya banyak mending beli yang kayak gini daripada yang odol itu. Jadi teman-teman kayak gini nih. Nih. Jadi lemnya itu ditumpuin di sini dulu. Nah, jadi diratain. Nah, dibuat seperti menggunung juga ya, di tengah-tengah jadi lebih tinggi dia. Nih. Jadi di tengah-tengah lebih tinggi. Nih, nanti tinggal ditempel aja teman-teman. Nih. Nih, yang pinggir-pinggirnya teman-teman bisa rapiin ya, biar nggak ada bekas lemnya. Nih. Nih. Jadi kalau di lantai teman-teman itu pakai keramik enak, dia nggak perlu siku lagi. Nggak usah pakai siku lagi ngelemnya kayak gini itu nggak perlu lagi. Tapi kalau nggak ada keramik ya, butuh ini karena untuk mengukur tingginya ini kayak ini nanti biar lurus dia ya. Tapi kalau pakai keramik biasanya saya nggak, langsung aja kayak gini. Nih, jadi teman-teman tinggal tempelin kayak gini aja nih. Nih, yang sudut bawahnya ini pertemuin dulu nih kayak gini. Jadi ini pelan-pelan dirapetin kayak gini aja. Nih. Jadi otomatis lemnya itu kan nanti kan pas ditekan dia menyebar nih. Nih, menyebar. Jadi tinggal teman-teman giniin aja. Jadi hasil lemnya tadi tuh memang benar-benar rapi nih. Nih, kayak gini jadi nih. Jadi kan kalau teman-teman yang lain tuh ya, tukang-tukang kaca tuh kan ngelemnya dari sini, ditembaknya kayak gini semua, kadang geser-geser jadi belepotan semua. Nah, kalau kayak gini tekniknya dia bakalan rapi nih. Nah, cuman tinggal teman-teman rapiin sisa-sisa lem yang di ujung-ujungnya tadi. Nah, jadi teman-teman tinggal ulangin lagi ya yang sisi sebelah sininya. 2000 years later. Nah, jadi teman-teman kalau sudah sisinya 3 kayak gini, dia jadi harus agak dimekarin dulu ya. Agak dimekarin agar yang ini bisa masuk. Nah, jadi agak dimekarin dulu, nanti baru dirapetin lagi. Nah, jadi kan ini yang sudah keempat ya, sisi yang keempat. Jadi teman-teman pas ditekan dia memancar ke kiri dan ke kanan ya kan. Jadi otomatis kalau diilustrasikan, otomatis semua sisi yang sambungan ini dia terisi lem. Nah, jadi nggak mungkin dia bakal bocor lagi teman-teman, karena ini kan bagiannya kan sudah rata tuh kan. Ditekan ini tinggal ya rapin aja nih kayak gini. Nih, jadi rapi kan. Nah, jadi yang tinggal sebelah sini ya. Nih. Jadi teman-teman tinggal nekan kayak gini aja. Tinggal yang sisa-sisanya ini aja tinggal teman-teman bersihkan. Nah, jadi teman-teman bisa perhatiin nih hasil lem kacanya tuh kan, jadi dia tuh rapi ya, nggak belepot-belepotan. Nih, beda kalau dia dilem dari dalam kayak gini, dia pasti bakalan terlihat lemannya itu. Kalau kayak ini kan kayak seperti tanpa kaca ya kan. Nah, seperti tanpa leman maksudnya. Jadi dia bakal rapi. Nah, jadi teman-teman bisa perhatiin juga di sini lemnya tuh rapi ya. Nah, keunggulan lagi juga dia kuat ya, lebih kuat. Jadi nggak goyang krek-krek kayak gitu. Nah, jadi kalau sudah kayak gini biasanya ditunggu dulu sekitar 15 menitan ya, 15 menit sampai lemnya selesai. A few moments later. Nah, jadi teman-teman, yang ini adalah contoh yang udah kering ya. Kalau kita nungguin yang satu ini tadi sampai kering, nanti kalian jenuh ya ngeliatin saya aja terus. Jadi ini adalah contoh yang sudah kering, yang udah keras ya kan. Jadi ini masih kosong nih. Nih, masih kosong, dia tinggal dibikin lantainya ya. Jadi cara bikin lantainya kayak gini teman-teman. Nih. Jadi ukuran sampingnya ini udah pas dia. Nih, dia sampingnya ini udah pas. Nih, jadi tinggal teman-teman ukur yang samping satunya lagi ya. Nah, jadi
tinggal teman-teman garis kayak gini aja nih, ini ditandain, kasih tanda, baru nanti dipotong ya nih. Nah kenapa kita gunain alas yang hitam? Sebenarnya bebas ya, mau hitam atau mau yang bening juga bebas, tapi kalau kami pribadi pakai yang hitam karena kalau pakai lantai hitam tuh nggak terlalu kelihatan jorok ya. Kalau kita kadang telat ganti air kan suka kotor banget tuh, jadi kalau lantainya hitam dia biasanya nggak terlalu kelihatan kotor. Nah jadi itu salah satu alasan kami pakai lantai yang warna hitam ya. Nah jadi tinggal teman-teman potong ya, sama yang kayak yang pertama tadi. Nah jadi teman-teman tinggal potong ya kayak yang pertama tadi ya. Jadi gini aja dia udah putus ya. Jadi enggak ada teman-teman. Jadi tadi udah kita potong ya. Nah setelah dipotong kayak gini langsung aja teman-teman itu tadi lem yang ininya ya. Nih yang di sininya dikasih lem keliling langsung. Nih kayak gini jadi lem full, jangan sampai ada putus ya. Jadi kalau dia putus nanti otomatis dia bocor. Nah jadi teman-teman kasih agak banyak kan nggak apa-apa, nanti dia ngeluber agar tujuannya nanti nggak payah ngelem lagi. Nah nanti juga kita kasih contoh ya kalau ada yang bocor itu kayak mana cara ngeceknya ya. Nih jadi teman-teman tinggal kayak gini aja tadi bagian mana nih. Jadi tinggal teman-teman tempelin kayak ini nih, pelan-pelan aja ya. Nih jadi udah diukur semua dan nah jadi ukurannya memang sudah pas ya. Apa memang kebetulan aja nih? Enggak lah ya, ini memang udah diukur pas ya, udah pasti dia rapi ya. Nih jadi yang keluar ini jadi tinggal teman-teman rapiin aja biar soliternya tuh nggak belepotan ya. Jadi nggak belepotan, otomatis kualitas dari soliternya pun akan lebih maksimal ya. Jadi kalau di sini nggak cuman ikannya yang kita perhatiin kualitasnya, jadi kualitas soliter pun perlu. Kalau kami itu kalau pakai soliter yang belepot-belepotan tuh agak kurang seneng ya teman-teman. Jadi kayak gini contohnya nih. Jadi nanti kalau udah jadi kayak gini tinggal teman-teman tes dan cuci ya, kalau perlu dicuci nanti dicuci. Jadi kayak gini teman-teman, dia nggak kelihatan kan bekas lemannya tuh nggak kelihatan. Jadi kalau yang biasa yang awam tadi ngelemnya itu belepotan pasti. Jadi yang di sini ada sisa-sisa sedikit tinggal diberesin lah biar lebih berkualitas soliternya. Nah nanti kita habis ini kita cek bagaimana cara ngecek yang simple dan nah jadi untuk langkah selanjutnya teman-teman ya, kalau sudah dilem udah pasti kering kayak gini, kita kasih contoh. Kalau ini kan tinggal pakai ya, jadi sebelum dipakai otomatis kita cek dulu. Jadi cara ngeceknya tuh kayak mana, atau air tinggal diisi air jadi dilihat netesnya itu di mana atau gimana. Jadi kita kasih tips yang lain ya, cara ngecek soliter yang bocor. Nah cara ngecek soliter yang bocor itu kita gunain kalau tadi ngelemnya itu pakai ilmunya tukang bangunan, tapi kalau untuk ngelem otomatis tambal ban ya. Nah jadi tinggal teman-teman ini teman-teman sediain ember yang berisikan air ya. Jadi teman-teman tinggal celup nih, jadi kayak gini. Jadi teman-teman tinggal celupin kayak gini, otomatis kan udaranya nanti tertangkap dia. Nah jadi udara yang tertangkap akan menyebabkan, nah jadi kayak gini teman-teman. Jadi titik bocornya itu ada di sudut sebelah sini ya. Nih kalau yang di sini kan udah nggak ada lagi nih, sudah rapi semua ya, istilahnya tuh udah nggak ada bocor lagi. Jadi teman-teman tinggal ngelem di sini aja, jadi nggak perlu nunggu dikeringin lagi ya. Otomatis kan di dalam ini tadi kan dia kering ya, jadi tinggal teman-teman fokusin di satu titik itu aja yang tadi ya. Jadi teman-teman tinggal ngelem yang di ujung sini nih, dikasih lem agak banyak kan nggak apa nih. Jadi di sini tinggal dilem kayak gini nih. Jadi teman-teman kalau mau langsung cek lagi juga bisa, jadi nggak mesti dia nungguin kering dulu. Jadi
teman-teman tinggal celupin lagi ya. Jadi kalau pakai teknik ini dia nggak perlu nunggu lemnya itu kering. Jadi tadi kan di sini nih, di sini adalah titik yang bocor. Nah jadi otomatis kalau sudah dilem tadi ya, walaupun lemnya belum kering tadi kan, otomatis yang lain harus sudah kering dulu ya, cuman yang dibocor ini tadi. Nah tinggal di situ, jadi otomatis di sini udah nggak ini lagi, tanpa harus menunggu si lem tadi kering. Nah jadi udah nggak ada gelembung lagi ya. Nah jadi bisa dipastikan soliter ini sudah siap pakai, jadi dia itu nggak bocor lagi teman-teman. Nah jadi ya itulah salah satu teknik tambal ban ya. Jadi kalau kita menuntut ilmu itu nggak mesti di satu bidang ya, kita menuntut ilmu itu ya ke semua bidang, jadi bisa direalisasikan di bagian kita, jadi di bidang masing-masing. Nah jadi ini ya teman-teman, soliternya udah jadi, udah rapi, udah nggak bocor lagi, dan tinggal pakai aja. Kalau mau order juga bisa sebenarnya, tapi harus inden ya, nunggu karena kerjaan juga lagi banyak. Nah jadi video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Jika kalian suka silakan klik like, berikan komentar yang baik, yang bagus, yang mendidik, yang memotivasi tentunya, atau boleh juga dengan doa-doa. Nah jangan lupa juga klik subscribe-nya dan aktifin tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi lainnya. Salam Cupang Indonesia.